Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku bisa didengar jelas kan? Jelas banget, jelas. Oke. Jelas banget Kak Irma. Oke. Perkenalkan, nama aku Irma Alfiana dari Administrasi Publik 2017. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sama teman-teman dari AP 18, 19, 2020 yang udah gabung di acara sharing-sharing kita pada siang hari ini. Mungkin di sini teman-teman masih bertanya-tanya nih Kak, gitu kan, kami ini siapa sih gitu, terus tujuan ngadain acara ini tuh apa gitu. Di sini aku mau memperkenalkan diri kami gitu, maksudnya kami dari REP itu Workspace Administrator Publik. Jadi ini tuh proyek sosial yang dibuat oleh beberapa teman dari angkatan 2017. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa AP yang mampu memaksimalkan potensi sesuai minat dan bakat. Dengan begitu, adanya proyek ini kami harapkan dapat tercipta iklim akademik di AP yang suportif. Untuk kegiatan yang pertama yaitu Scholarship Corner. Nah, di mana di sini kami mengambil beasiswa BI sebagai tema dari acara kami. Kenapa sih Kang ngambil tema acara ini gitu kan? Alasan kami ngambil tema acara ini karena kami rasa ini yang perlu kami sampaikan dan memang dibutuhkan gitu oleh teman-teman AP. Nah, untuk penerimaan beasiswa BI sendiri ini ada di periode penerimaannya itu di bulan Februari dan pengumumannya itu di bulan Maret. Untuk pembicaranya itu ada 3 orang dan ketiganya merupakan Gen B atau generasi apa sih Kak? Generasi Bank Indonesia ya? Kak Kem. Baru Indonesia. Generasi baru Indonesia, Gen B. Itu sebutan bagi penerima beasiswa BI gitu. Ada Kak Brigetsa Dwi Maritsa, Gen B 2020 yang merupakan mahasiswa AP 2017, ada Kak Pratama Maulana Yurliardi, Gen B 2020 dari AP 2017, dan ada Kak Kembik Algezon dari Gen B 2 tahun nih 2019 dan 2020 yang sama juga dari angkatan 2017. Kalau gitu kita langsung aja ya ke pemaparan materi, yaitu di Gen B, di penerimaan Gen B sendiri ada 2 tahap, yang ada tahap administrasi dan wawancara. Mungkin tahap administrasinya akan disampaikan oleh Kak Iget, wawancaranya oleh Kak Tama, dan nanti ada tips and trick yang akan disampaikan oleh Kak Kembik. Setelah itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab gitu yang didiskusikan setelah pemaparan materi selesai dipaparkan gitu. Silakan Kak Iget. Terima kasih untuk Kak Irma yang sudah memberikan waktu untuk saya memaparkan materi mengenai seleksi administrasi. Sebelumnya saya mohon kepada admin untuk men-share PPT. Ya, boleh langsung ke bagian yang seleksi administrasi saja langsung. Untuk Mbak Yeti, boleh minta tolong langsung ke bagian yang tahap administrasi aja. Ya, untuk yang seleksi administrasi, teman-teman kan diminta ya untuk melakukan pendaftaran online dulu di sikemas.unsud.ac.id, yang itu
dari tanggal 9 sampai 15 Februari. Kalau zaman saya dulu, pendaftarannya itu nggak online, tapi langsung ke bagian kemahasiswaan. Tapi mungkin tahun sekarang ada beda sedikit sistemnya, daftar online dulu. Nah, untuk siapa aja sih kriteria yang bisa menerima beasiswa Bank Indonesia? Yang pertama itu mahasiswa program S1 reguler yang sekurang-kurangnya itu telah menyelesaikan 40 SKS, di mana itu setara dengan semester 3 atau bisa juga teman-teman dari semester 5. Jadi yang menerima beasiswa Bank Indonesia periode 2021 itu berarti angkatan 2018 dan angkatan 2019. Tapi dari teman-teman 2020 kalau misalnya mau join webinar ini bisa banget buat gambaran teman-teman daftar beasiswa BI di tahun depan. Nah, kemudian dari segi usianya itu tidak lebih dari 23 tahun, terus IPK-nya itu 3 dari skala 4, dan tentunya mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya untuk dokumen seleksi administrasi, di mana teman-teman diminta untuk mengumpulkan dokumen-dokumen ini ke bagian kemahasiswaan divisi yang akan dibuat 2 rangkap. Nah, yang pertama itu ada formulir biodata. Formulir biodata ini bisa teman-teman dapatkan dari file yang Pak Isna mungkin sudah share di grup angkatan teman-teman masing-masing. Jadi di situ tuh ada formulir dari Bank Indonesianya sendiri, seperti kayak nama, tempat tinggal, kayak gitu. Nanti bagian itu di akhir saya akan jelaskan lebih lanjut. Terus yang kedua ada fotokopi KTP dan fotokopi KTM yang masih berlaku. Yang ketiganya itu ada transkrip nilai akhir yang dilegalisir. Nah, biasanya untuk mendapatkan transkrip nilai akhir ini, teman-teman bisa dapatkan di bagian Bappendi Kemahasiswaan dengan menyerahkan KHS semester terakhir yang telah kalian dapatkan gitu. Nah, untuk transkrip, sekarang kan Bappendi bisa memperoleh secara online ya, nggak harus ke kampus gitu. Teman-teman bisa memanfaatkan sistem yang online tersebut. Terus yang keempat itu ada fotokopi buku rekening bank atas nama mahasiswa. Nah, biasanya ini tuh yang di copy tuh yang bagian depan, yang di sananya itu ada bagian nama, nomor seri, terus alamat, nomor KTP. Pokoknya yang berisi identitas si nama mahasiswa tersebut. Gitu. Terus untuk yang selanjutnya ada surat keterangan tidak mampu orang tua dari desa, kelurahan, atau instansi terkait. Nah, biasanya nanti kita minta ke desa gitu untuk dibuatkan surat keterangan tidak mampu gitu. Nanti dari pihak desa pun akan membuatkan selagi memang kita memenuhi kriteria tersebut gitu. Pas mau minta sih tinggal bilang aja gitu, Pak, saya semisal saya di desa mau minta surat keterangan tidak mampu gitu untuk sebagai persyaratan untuk seleksi administrasi beasiswa Bank Indonesia. Nah, biasanya dari desa langsung memberikan surat KTM tersebut. Terus yang selanjutnya surat pernyataan tidak mendapat beasiswa dari sumber lain dan kesanggupan untuk ikut dalam komunitas Gendi. Nah, kalau yang ini mungkin teman-teman bikin sendiri ya surat yang tidak mendapat beasiswa dan sanggup bergabung dengan Gendi, karena setelah kita mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, kita harus mau berperan aktif gitu di dalam komunitas tersebut yaitu Gendi, sehingga dibuatlah surat kesanggupan tersebut. Next ke slide selanjutnya. Ya, untuk persyaratan untuk dokumen selanjutnya yang dibutuhkan yaitu resume pribadi atau CV maksimal 3 halaman. Kenapa? Karena untuk resume atau CV itu tidak usah terlalu panjang gitu. Tidak usah terlalu banyak halaman gitu. Diusahakan ya maksimal 3 halaman saja, tapi sudah mencakup
data dari teman masing-masing gitu. Ada data dirinya, ada pengalaman organisasi, prestasi, atau volunteer, dan lain-lain. Selanjutnya ada motivation letter yang menggunakan bahasa Indonesia dengan format A4 maksimal 2 halaman, menggunakan font Arial atau Calibri dengan ukuran 11 dan spasi 1,5. Nah, jadi motivation letter itu dibuat untuk mempromosikan diri kita kepada pihak yang menyeleksi beasiswa Bank Indonesia gitu kan, supaya mereka bisa melihat bahwa supaya mereka bisa melihat promosi kita gitu di dalam motivation letter tersebut gitu, untuk meyakinkan mereka supaya merekrut kita. Dan untuk motivation letter juga tidak usah terlalu panjang, 2 halaman juga sudah cukup untuk menggambarkan diri kita dan nanti apa kontribusi kita ke depannya juga seperti apa. Untuk selanjutnya yang surat rekomendasi dari satu tokoh akademik, kalau saya tuh dulu karena dapat langsung bundelan dari pihak FISIP gitu, jadi surat rekomendasi dari tokoh akademiknya itu diminta dari WD3 itu Ibu Triwur ya kalau nggak salah. Iya. Untuk selanjutnya yaitu sertifikat prestasi dan pendukung. Nah, ini bisa banget membantu bagi teman-teman yang udah punya prestasi gitu, baik di akademik maupun di non-akademik, dan nantinya tuh dicantumkan di dalam formulir tersebut gitu. Akan menjadi nilai plus buat teman-teman. Selanjutnya ada surat keterangan tidak sedang bekerja atau dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Nah, ini teman-teman bisa bikin sendiri gitu. Tapi gini ya, kalau saya lihat di forum di surat yang dari Pak Isna kirim di grup angkatan itu kan memang tidak mencantumkan adanya surat keterangan sedang tidak bekerja dan juga pas foto terbaru. Nah, ini saya dapatkan dari akun ofisial Bank Indonesia sendiri, yaitu @bank_Indonesia_Prokerto. Itu akun ofisial Bank Indonesia sendiri. Nah, teman-teman, mungkin kalau misalnya ingin lebih tahu gitu tentang beasiswa BI, kalian bisa aja tuh follow akun ofisial Bank Indonesia PWT gitu, karena di sana juga memberikan informasi terkait dengan beasiswa Bank Indonesia gitu. Nah, jadi teman-teman selain dapat info hanya dari kampus, kalian juga bisa dapat info dari akun tersebut gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. Kalau ini saya kemarin pakai foto ada jas alma mater gitu. Tolong next ke slide berikutnya. Untuk kurikulum kita sendiri. Nah, kurikulum vitae sendiri atau CV itu merupakan gambaran atau resume dari diri kita gitu. Jadi pihak pemberi beasiswa itu kan sebelumnya tidak mengenal siapa itu kita. Tapi dengan adanya CV, mereka bisa mengetahui gitu gambaran diri kita itu seperti apa. Maka penting bagi kita untuk membuat CV yang menarik supaya bisa meyakinkan si pemberi beasiswa tersebut agar memberikan beasiswa tersebut kepada kita gitu. Yang nantinya dari CV yang kita buat juga akan menjadi bahan pertimbangan di tahap wawancara gitu, karena sebagai dasar mereka untuk menanyakan informasi terkait kita itu dari CV yang kita buat juga. Nah, untuk tips membuat CV, pertama teman-teman bisa nih cari tahu kriteria penerima beasiswa. Nah, sebelum membuat CV beasiswa, teman-teman bisa menentukan terlebih dahulu beasiswa yang akan teman-teman tuju. Dalam hal ini tuh beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman bisa cari tahu bagaimana sih kakak tingkat yang berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, kemudian teman-teman bisa baca nih baik-baik persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut, baik dari kampus maupun dari
akun ofisial penyelenggara beasiswa tersebut, dalam ini Bank Indonesia Purwokerto gitu. Kalian bisa kepoin aja akun tersebut. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu nih profil seperti apa yang dicari pemberi beasiswa gitu. Teman-teman bisa mulai membuat profil itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan sama si penyeleksi beasiswa tersebut. Nah, untuk yang kedua, teman-teman bisa mencantumkan hal-hal yang relevan dengan beasiswa, semisal data diri, riwayat pendidikan, skill yang dimiliki, pengalaman organisasi, volunteer, dan kepanitiaan. Terus yang ketiga itu, berikan informasi yang sesuai fakta gitu. Karena kalau kita terlalu melebih-lebihkan membuat CV tidak sesuai dengan fakta, itu akan menjadi bumerang buat teman-teman sendiri ketika di tahap wawancara gitu. Karena dari pihak penyeleksi juga akan meng-cross-check CV yang kita buat di tahap wawancara. Nah, untuk yang keempat, gunakan font yang mudah dibaca sehingga pihak penyeleksi beasiswa bisa dengan mudah memahami apa isi dari CV yang telah kita buat gitu. Cari font yang semisal Times New Roman atau Arial atau apa gitu yang gampang untuk dibaca. Kemudian yang kelima itu baca ulang dan perbaiki kesalahan penulisan dalam CV. Nah, ini tuh ini penting gitu. Kalau misalnya ada typo itu kayak menunjukkan bahwa kita itu kurang teliti. Jadi ketika membuat CV setelah dibuat semuanya dengan lengkap, kita baca ulang ada nggak sih typo di dalam CV yang telah kita buat. Nah, untuk yang bisa dicantumkan itu udah tadi saya jelasin ya. Ada data diri, semisal nama lengkap teman-teman siapa, nomor telepon, alamat email, atau juga alamat rumah teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada riwayat pendidikan. Teman-teman bisa dimulai dari SMA, terus kuliah di mana, kayak gitu. Terus yang ketiga itu skill yang dimiliki. Yang keempat itu pengalaman organisasi. Nah, ini tuh biasanya menjadi pertimbangan dari pihak beasiswa Bank Indonesia gitu, karena pasti suka ditanyain kalian pernah ikut apa aja sih di kampus gitu. Nah, jadi cantumin aja pengalaman organisasi teman-teman dimulai dari yang terbaru sampai yang ke agak lama gitu. Cantumin nama ikut apa, organisasi apa, terus jabatan kalian di situ apa, terus tahun kalian aktif organisasi itu berapa, kayak gitu. Terus yang kelima itu pengalaman volunteer dan kepanitiaan. Nah, kenapa pengalaman volunteer itu perlu dicantumkan gitu? Karena beasiswa Bank Indonesia itu kan tadi ada kriterianya bahwa kita pernah aktif dalam kegiatan sosial gitu. Entah itu mau kegiatan pernah mengajar di mana, atau pernah menggalang dana, atau apa gitu. Kalian cantumin aja gitu untuk meyakinkan pihak penyelenggara beasiswa itu. Dan yang terakhir itu ada prestasi. Teman-teman silakan cantumin prestasi yang pernah teman-teman dapatin selama di perkuliahan, atau bisa juga dari SMA. Teman-teman cantumin aja. Selanjutnya ke next berikutnya. Oh iya, ini contoh CV dari Mas Chemical Gezon, di mana di sini tuh ada data pribadi, terus ada skill yang dimiliki oleh Mas Kembi, terus ada pendidikan formal yang dimulai dari SD sampai sekarang, terus ada juga pendidikan non formal, dan ada pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Mas Kembi, ternyata banyak juga pengalaman organisasinya, dan kepanitiaan. Itu mungkin gambaran CV yang bisa kalian buat nantinya untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Next. Iya, terus ini juga ada pengalaman partisipan dan juga ada prestasi gitu yang teman-teman bisa cantumin gitu, karena biasanya juga nanti ditanyain kalian pernah dapat juara lomba apa aja kayak gitu, atau enggak kalian pernah enggak ikut lomba walaupun enggak menang, nggak apa-apa sebutin aja gitu, jadi ditulis di pengalaman partisipan aja. Ya, untuk next. Selanjutnya untuk yang motivation letter. Motivation letter itu kan sejenis surat yang bercerita tentang diri kita gitu. Jadi teman-teman bisa menulis tentang prestasi, organisasi, baik dan potensi teman-teman, dan nantinya itu pihak
penyelenggara beasiswa ini tuh akan mempertimbangkan apakah teman-teman layak atau tidak diterima itu dari motivation letter yang telah teman-teman buat. Nah, untuk membuat motivation letter itu, teman-teman bisa menulis dengan secara jujur dan terbuka gitu. Jadi teman-teman menulisnya itu ya berdasarkan apa yang pernah teman-teman alami, nggak terlalu dilebih-lebihkan kayak gitu. Karena ini juga akan menjadi pertimbangan untuk di tahap wawancara gitu. Terus selanjutnya singkat, padat, dan jelas. Teman-teman nggak usah terlalu bertele-tele buat motivation letternya. Yang penting nanti pihak penyelenggara bisa dengan mudah memahami isi dari motivation letter teman-teman sendiri. Terus yang ketiga, bahasa yang digunakannya itu bahasa yang yang sesuai dengan pedoman sesuai dengan KBBI, atau bahasanya itu bisa menggunakan kalimat yang efektif, terus tidak terlalu disingkat-singkat kayak gitu. Pokoknya bahasanya itu yang bagus. Terus yang keempat itu, terus yang selanjutnya itu membuat alur cerita yang baik. Jadi supaya teman-teman itu bisa memberikan kesan yang baik dan mudah dipahami oleh penyeleksi beasiswa. Yang kelima itu menyunting motivation letter sebelum dikumpulkan. Jadi teman-teman bisa baca ulang motivation letter yang telah kalian bikin gitu. Apakah udah benar ada tipe atau enggak, atau mungkin teman-teman juga bisa minta saran gitu ke teman yang lain gitu. Ini udah gimana motivation letternya, mudah dipahami apa enggak gitu. Karena motivation letter juga jadi salah satu pertimbangan. Nah, terus poin-poin yang bisa dimasukkan ke motivation letter, yang itu pertama itu perkenalan diri. Siapa sih teman-teman ini? Misal namanya siapa, asalnya itu dari mana. Terus yang kedua itu bisa dijelasin juga alasan teman-teman mendaftar beasiswa BI. Semisal alasannya itu karena supaya teman-teman bisa lebih mandiri gitu, enggak terlalu merepotkan orang tua dari segi biaya. Jadi teman-teman ingin mendaftar beasiswa BI. Selain itu teman-teman juga ingin tergabung dalam komunitas generasi baru Indonesia, karena di komunitas tersebut teman-teman bisa belajar leadership atau dan lain-lain gitu. Terus ada pengalaman organisasi teman-teman. Yang selanjutnya itu keunggulan yang teman-teman miliki, bisa prestasi yang pernah kalian dapat semasa perkuliahan, atau semisal teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik, memiliki komitmen atau apa gitu. Terus yang kelima itu rencana setelah masuk komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Karena teman-teman buat motivation letter itu berarti teman-teman harus udah paham dong penyelenggaranya itu siapa, dan kegiatan setelah teman-teman masuk ke komunitas penerima beasiswanya itu kayak apa. Jadi teman-teman harus mempunyai rencana gitu setelah masuk komunitas penerima beasiswa itu mau ngapain. Semisal mau lebih berkontribusi lagi ke masyarakat, atau semisal mau memperkenalkan Genbi itu sebagai garda depan untuk mensosialisasikan produk dari Bank Indonesia dan lain-lain gitu. Iya, next. Saya selanjutnya, kalau masih ada. Ya, untuk ini berarti contoh dari motivation letter yang udah saya buat di tahun kemarin. Mungkin yang paragraf pertama, saya ucapin terima kasih dulu kepada pihak penyelenggara beasiswa BI. Terus yang paragraf kedua, saya memperkenalkan diri saya itu siapa gitu. Terus alasan kenapa saya itu tertarik daftar beasiswa Bank Indonesia gitu. Yang paragraf ketiga, di sini saya jelasin sekilas tentang organisasi yang pernah saya ikutin. Terus yang keempat juga saya jelasin tentang organisasi yang saya ikutin, dan juga di organisasi tersebut saya melakukan kegiatan sosial apa gitu. Dan yang paragraf kelima, yang ini tuh menjelaskan tentang lebih ke karakter saya itu seperti apa, dan bagaimana saya itu menutupi kekurangan saya. Dan yang paragraf ke-6 itu alasan kenapa saya itu harus diterima di beasiswa Bank Indonesia gitu. Dan
Yang terakhir, ucapan ucapan terima kasih kepada pihak penyelenggara. Yaitu mungkin motivation letter saya yang tahun kemarin telah saya buat gitu. Dan yang ini untuk surat pernyataan tidak bekerja atau status ikatan dinas, saya buat sendiri dengan mencontoh dari internet. Ya paling nama, tempat, NIM, fakultas, semester, alamat, terus ada pernyataan bahwa saya itu tidak sedang bekerja. Terus yang formulir selanjutnya itu yang form dari beasiswa BI ya, yang tadi yang pertama itu yang formulir biodata. Di sini tuh ada nama, tempat, terus ada jurusan, alamat lengkap, nama orang tua, terus minat dan bakat. Misal kalian ya suka baca ya tulis aja, terus suka riset atau kayak gimana, terus keterampilan hidup mungkin bisa ditulis semisal kalian bisa public speaking atau apa gitu, terus ada potensi diri, terus ada aktivitas sosial yang pernah kalian lakuin gitu. Tulis aja 2 di sini. Yang tentunya aktivitas sosial ini tuh bermanfaat gitu buat masyarakat, dan yang terakhir itu ada saran-saran untuk pengembangan komunitas beasiswa Indonesia. Ya, next. Yang ini surat kesanggupan aktif di GNB tapi dapat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Next. Ya udah. Cukup sekian materi dari saya mengenai tahap seleksi administrasi. Saya serahkan lagi kepada Mbak Irma. Iya, terima kasih Kak Iget atas penjelasannya yang tadi terkait dengan seleksi administratif. Selanjutnya untuk tahapan seleksi wawancara nih gimana aja gitu akan dijelaskan sama Kak Pratama. Silakan Kak Pratama. Iya, kedengeran nggak suara aku? Ir? Terdengar Kak. Kedengeran nggak? Jelas, ya. Oke, siap. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya ya Kak Irba sebagai MC sekaligus moderator. Kemudian juga terima kasih tadi ya Kak Iget yang sudah memaparkan terkait dengan persyaratan administrasi gitu kan. Nah, ya pertama-tama mungkin aku ucapin selamat siang ya, dan juga terima kasih ya kepada teman-teman yang udah join ke acara apa ya ini sharing-sharing lah istilahnya dari kami dari web. Dan di sini mungkin seperti apa yang telah kita tadi udah dijelasin oleh Irma bahwa tahapan dari seleksi beasiswa Bank Indonesia ini ada 2 ya. Yang pertama tadi ada seleksi administratif yang sudah dijelaskan oleh KIGET, dan yang kedua adalah seleksi wawancara. Nah, untuk seleksi wawancara ini akan dijalani atau dijalankan ketika teman-teman udah berhasil dinyatakan lolos seleksi administratif gitu. Nah, untuk seleksi administratif ini diseleksi oleh fakultas ya dan UNIF juga, yang mana FISIP termasuk administrasi publik mempunyai jatah tahun ini adalah 10 kayak gitu. Dan ini berarti teman-teman harus bersaing secara sehat ya di antara teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, untuk seleksi wawancara ini nanti akan langsung dilaksanain oleh pihak Bank Indonesia langsung dari BI Purwokerto, yang mana untuk waktunya mungkin nanti akan diumumkan oleh Bank Indonesia Purwokerto. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan terkait kisi-kisi wawancara dari Bank Indonesia ini, aku bakal bacain ya beberapa panduan yang kemarin disampaikan oleh Bank Indonesia terkait wawancara online. Jadi tahun aku tuh wawancaranya online. Beda kalau misalnya tahun Kak Kembik, tahun pertama itu wawancaranya offline. Nah, untuk wawancara online ini
Maaf ya, nggak disampaikan di sini, tapi nanti kita share di grup gitu. Yang pertama itu peserta wajib mempunyai atau mendownload aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini kemarin digunakan sebagai media wawancara, tapi nggak tahu ya tahun ini memakai apa, nanti mungkin diumumkan oleh Bank Indonesia. Jadi siap-siap nih teman-teman mendownload aplikasi Zoom kalau belum ada. Terus yang kedua, nanti bakal ada form biodata calon penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi formnya nanti dinyatakan lulus administratif, terus nanti lanjut ke wawancara, nanti akan dikasih. Dan teman-teman harus melengkapi itu sebelum wawancara. Kemudian yang selanjutnya itu mempersiapkan diri dan perangkat minimal 30 menit sebelum melakukan wawancara. Jadi teman-teman harus siap. Misalnya teman-teman dibagikan waktu sekitar jam 9. Nah, teman-teman jam 8 atau jam setengah 9 harus sudah siap. Kadangkala ada peserta sebelum kita wawancaranya lebih cepat. Atau kadangkala ada teman kita yang sebelum kita wawancara malah ada gangguan dan dialihkan. Nah, teman-teman harus siap untuk membackup membackup waktu itu gitu. Jadi jangan sampai kalian teman-teman waktunya jam 9, kalian siap-siap jam 8.50, jangan seperti itu. Tapi minimal siap-siap 30 menit sebelum wawancara dimulai. Kemudian kemarin itu wawancara kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, itu jadi pertanyaannya bisa dikira-kira lah ya. Nanti sekitar 30 menit nanya apa aja nanti kita bahas gitu. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan saat wawancara. Kemudian berada di tempat yang layak dan kondusif saat wawancara berlangsung. Salah satunya kalau misalnya wawancara online, kita harus menyediakan jaringan yang stabil. Seperti itu. Walaupun nanti kalau misalnya tidak stabil, nanti Bank Indonesia akan merubah ulang gitu, mereschedule gitulah istilahnya untuk mencarikan waktu di lain hari atau di lain waktu gitu. Kemudian nanti saat wawancara teman-teman itu harus bersikap sopan dan menggunakan tata bahasa yang baik saat wawancara dan juga jelas, simpel dan padat isinya seperti itu. Kemudian dalam hal proses wawancara gagal karena terkendala koneksi internet, nanti pihak pewawancara atau dari Bank Indonesia akan menyusul jadwal wawancara baru untuk menggantikan kekurangan sesi wawancara yang gagal. Nanti tadi kan yang sudah aku jelasin bahwa kalau misalnya ada kendala jaringan dari Bank Indonesia pasti akan mencarikan waktu lainnya gitu. Tetapi diusahakan teman-teman jangan sampai jangan sampai teman-teman ada kendala sinyal gitu. Jadi mencari tempat yang memang sinyalnya kuat. Kemudian dalam hal mahasiswa atau berhalangan mengikuti proses wawancara, pihak wawancara memberikan jadwal pengganti sepanjang alasan dapat diterima. Jadi misalnya teman-teman amit-amitnya ada kendala yang mendadak dan urgent harus didahulukan, nanti teman-teman tinggal bilang aja bahwa aku ada halangan, jelaskan. Kalau misalnya itu masuk akal, nanti dari pihak Bank Indonesia akan mencarikan waktu seperti itu. Nah, terus yang terakhir setelah melakukan wawancara, mahasiswa akan membuat surat pernyataan yang disampaikan melalui email. Jadi nanti wawancara teman-teman akan dikirimkan email, terus akan dikirimkan surat pernyataan bahwa teman-teman sudah melakukan wawancara. Nanti itu akan diinfokan lagi oleh Bank Indonesia. Itu mungkinnya informasi terkait wawancara, aturan wawancara dulu yang pernah disampaikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, tahunnya aku gitu. Oke, lanjut ya. Slide selanjutnya. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan ya terkait dengan nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang disampaikan ke kita dari pihak Bank Indonesia. Yang pertama, kita disuruh untuk memperkenalkan diri identitas kita secara jelas dan padat gitu. Jadi nanti kita misalnya dari perkenalan diri, nama asli, kemudian lahirnya di mana, tanggal berapa, kemudian sekarang tempat di mana, gitu. Kemudian juga sekarang kuliahnya jurusan apa, terus semester berapa, IPK berapa, seperti itu kalian jelaskan secara padat dan jelas, jangan bertele-tele seperti itu. Lanjut ya. Nah, yang kedua ini mulai ke beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita siapkan. Jadi selain nantinya wawancara akan membahas terkait dengan seleksi administratif, kan nanti ada motivasi letter, kemudian juga ada biodata kita, kemampuan kita, skill, sifat dan segala macam ada kan ya di seleksi administratif gitu kan.
nanti juga bakal dibahas di wawancara. Nah, selain itu kita dituntut juga mempunyai pengetahuan tentang kebank sentralan, minimal dasar-dasarnya gitu. Ya, lanjut yang pertama ini pengetahuan bank sentral itu terkait dengan sebentar. Kita itu harus dapat menjelaskan apa itu Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, nanti coba teman-teman mencari informasi terkait itu gitu. Jadi kita mencoba untuk menjelaskan Bank Indonesia sebagai bank sentral itu seperti apa gitu. Nah, di sini boleh teman-teman misalnya menjelaskan terkait dengan sejarah nih Bank Indonesia. Dulunya kan bukan bank sentral, kemudian juga muncul mulai didirikan tahun berapa gitu, kemudian mulai ditetapkan sebagai bank sentral itu tanggal berapa, tahun berapa gitu. Terus juga teman-teman boleh mencari-cari terkait dengan undang-undang yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Itu ya PR teman-teman untuk mencari tentang kebank sentralan seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua itu tujuan tunggal, kedudukan dalam tata negara dan hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah. Nah, tujuan tunggal Bank Indonesia ini yaitu untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan juga kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, ini juga nanti akan dipertanyakan teman-teman, dan teman-teman harus siap dengan jawaban yang benar gitu, karena ini kan jawaban yang mutlak loh. Tujuan tunggal Bank Indonesia apa? Ya itu yang tadi gitu, nggak ada yang lainnya seperti itu. Dan juga ada juga tugas Bank Indonesia ada 3, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, kemudian yang ketiga mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ini juga dipertanyakan gitu tugas Bank Indonesia. Kemudian fungsi dan tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia yaitu menciptakan dan menjaga kestabilan nilai mata uang, dan juga menjaga dan menciptakan stabilitas harga barang dan jasa. Ini sebagai dasar ya teman-teman, perlu kita pahami karena nantinya akan dipertanyakan di wawancara seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya itu mengenal Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, Dewan Gubernur ini pimpinannya dari Bank Indonesia. Nah, menjabat ya kurang lebih selama 5 tahun, dan untuk periode tahun ini yaitu Bapak Peri Warjio sebagai gubernurnya, kemudian juga dibantu Deputi Gubernur Senior Bu Desti Damayanti, kemudian dibantu Deputi Gubernurnya yaitu Bapak Erwin Wijanto, ada Bapak Sugeng, ada Rosmayan Hadi, terus Bapak Dodi Budi Waluyo. Ini juga perlu teman-teman pahami dan juga perlu teman-teman ketahui gitu, karena ini bakal dipertanyakan juga gitu. Terus juga kira-kira nanti ada juga pertanyaan kepala perwakilan Bank Indonesia Purwokerto siapa gitu, yang mengadakan seleksi ini siapa, nanti juga harus diketahui oleh teman-teman gitu. Ada Bapak Samsun Hadi gitu. Kemudian ada nanti juga kadang-kala ditanya juga beberapa pimpinan-pimpinan dari Bank Indonesia Purwokerto juga nanti bisa jadi dipertanyakan. Jadi teman-teman harus siap dengan pertanyaan itu dan mulai mencari informasi terkait ini seperti itu. Lanjut. Selanjutnya itu tugas dan wewenang dari Bank Indonesia, dan juga tadi kan udah ya dijelasin tugas dan wewenang serta tujuan dari Bank Indonesia. Lanjut. Nah, yang terakhir terkait dengan kebank sentralan yaitu dapat memberikan contoh kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Nah, kebijakan-kebijakan terkait dengan Bank Indonesia ini ditanyakan gitu dalam sesi wawancara, dan teman-teman harus mulai mencari gitu. Misalnya dari segi kebijakan sistem pembayaran nih yang terbaru dari Bank Indonesia ada namanya KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, teman-teman juga harus mulai membaca-baca apa itu KRIS gitu. Kemudian juga ada sistem pencatatan keuangan digital namanya SIAPIK, aplikasi SIAPIK. Itu juga salah satu kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung sistem keuangan di Indonesia seperti itu. Nah, itu perlu teman-teman ketahui gitu contoh-contohnya. Ya, lanjut. Nah, kemudian pertanyaan juga terkait dengan pengetahuan tentang beasiswa BI dan juga Genbi gitu. Beasiswa BI ini apa? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa apa? Oleh kampus apa? Dan juga oleh masyarakat dan juga Bank Indonesia itu apa gitu. Nanti bakal dipertanyakan ini di sesi wawancara seperti itu. Coba dilanjut.
Ya, yang pertama ini dapat menjelaskan program beasiswa BI dan tujuannya. Tujuan adanya program ini itu untuk apa gitu. BI ngadain seleksi beasiswa ini untuk apa gitu. Dan salah satunya itu untuk menciptakan frontliner gitu, garis terdepan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan Bank Indonesia gitu. Jadi nanti Genbi ini para penerima beasiswa ini dibentuk untuk menjadi agen sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan Bank Indonesia. Salah satunya tadi mungkin dari KRIS, dari Genbi ini mulai nanti akan ada program-program terkait dengan sosialisasi KRIS sehingga nanti Genbi bakal bisa mensosialisasikan kembali kepada masyarakat seperti itu. Ini salah satu contohnya gitu. Jadi cobalah cari lagi teman-teman program manfaat bagi mahasiswa, kampus, dan BI. Nah ini balikin ke diri pribadi teman-teman. Alasan teman-teman mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia ini untuk apa? Biasanya yang pertama mungkin selain untuk membantu secara finansial, ekonomi, dan juga ini beasiswa Bank Indonesia ini membantu membentuk soft skill kita. Dengan adanya organisasi Genbi, nanti teman-teman bakal mendapatkan ilmu-ilmu terkait peningkatan soft skill gitu. Jadi ini bisa menjadi alasan untuk teman-teman gitu. Jadi alasan ketika ditanya kenapa mengikuti program beasiswa ini, beasiswa BI, enggak beasiswa yang lain, teman-teman bisa menjelaskan bahwa selain mendapatkan bantuan finansial di Genbi ini, di beasiswa BI ini, teman-teman mendapatkan akses ataupun fasilitas untuk membentuk jati diri teman-teman seperti itu. Nah, terus juga teman-teman juga nanti dituntut untuk bisa menjelaskan program ini manfaatnya untuk kampus dan BI itu apa, seperti itu. Lanjut. Nah, usulan, ide, dan harapan mengenai beasiswa BI. Nah, ini juga teman-teman harus bisa menyampaikan ya, kira-kira ide dari teman-teman itu apa ketika teman-teman mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini berhubungan dengan Genbi. Nah, teman-teman harus tahu terkait dengan Genbi. Minimal apa itu Genbi gitu. Genbi itu generasi baru Indonesia. Tujuannya apa? Mulai cari-cari ya teman-teman. Kemudian juga Genbi ini mempunyai 4 pilar utama, yaitu pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Ini juga harus diketahui oleh teman-teman nanti karena ini bisa menjadi poin plus terkait dengan teman-teman mengenal Genbi seperti itu. Lanjut ya. Nah, bahwa ini juga tujuan serta manfaat adanya komunitas Genbi untuk teman-teman, untuk masyarakat, untuk Bank Indonesia, untuk kampus itu apa gitu. Nanti program-programnya kira-kira bermanfaat untuk teman-teman itu apa gitu. Apakah meningkatkan soft skill atau lain sebagainya. Kemudian juga untuk kampus, untuk masyarakat itu apa seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ide atau harapan usulan teman-teman ketika menjadi Genbi gitu. Kira-kira nanti teman-teman misalnya teman bakal mengusulkan Genbi ini akan mengadakan acara misalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang ekonomi, tentang pentingnya penggunaan KRIS di masa modern misalnya seperti itu. Atau misalnya teman-teman mengadakan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi intinya nanti teman-teman harus bisa menjelaskan ataupun menggagas suatu ide yang nantinya bisa kalian jalankan juga gitu di kepengurusan Genbi seperti itu. Lanjut. Nah, setelah tadi ya terkait dengan bank sentral, kemudian juga yang tadi itu yang kedua itu terkait dengan Bank Indonesia dan juga Genbi. Nah ini terkait dengan diri pribadi kita, berkaitan dengan pengalaman organisasi sosial dan juga event yang telah teman-teman lakukan gitu. Nah ini mungkin secara umum aja ya langsung, intinya teman-teman coba kemukakan, coba jelaskan pengalaman-pengalaman sosial dan juga kegiatan-kegiatan yang pernah teman-teman lakukan gitu. Yang paling utama berkaitan dengan 4 pilar tadi, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan juga kesehatan. Diutamakan itu. Karena dari Genbi ini selain
melihat dari dari akademik, nilai akademik, ini lebih mengutamakan pengalaman kita, kemanfaatan kita terhadap masyarakat gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa menjelaskan bahwa teman-teman itu pernah melakukan event apa, pernah melakukan kegiatan sosial apa yang berdampak besar di masyarakat. Seperti misalnya bakti sosial, ini kan sangat memberikan manfaat kepada masyarakat terkait dengan perekonomian misalnya. Kemudian juga mengajar misalnya di rumah sinau misalnya, itu juga bisa menjadi salah satu penguat teman-teman untuk dipertimbangkan seperti itu. Lanjut. Nah, ini karya ilmiah dan juga prestasi yang diperoleh oleh teman-teman juga nanti bakal dipertanyakan. Misalkan kita ruang lingkupnya di akademis ya, jadi ini juga tentu akan dipertanyakan. Kira-kira teman-teman pernah membuat karya ilmiah, kemudian juga mendapatkan prestasi apa enggak, seperti itu. Kemudian juga pernah diunggah apa enggak, seperti itu. Nanti juga bakal dipertanyakan, seperti itu. Lanjut. Ya, selanjutnya ini terkait dengan motivasi pribadi. Nah, ini untuk poin 1 dan 2, sifat dan karakter, sikap, perilaku, dan pembawaan, kemudian juga inisiatif dan kreativitas. Ini kalau misalnya secara sederhananya teman-teman bakal dipertanyakan terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang teman-teman miliki. Untuk kelebihan dan kekurangan ini usahakan balance ya teman-teman, jadi seimbang. Enggak misalnya kelebihannya 5, kekurangannya 1. Tapi lebih baik misalnya kelebihannya 3, kekurangannya 2. Jadi kan agak seimbang gitu. Jadi enggak melulu teman-teman membanggakan diri dan juga kurang mengevaluasi. Atau sebaliknya, teman-teman jangan sampai kelebihannya 5, kekurangannya 1. Jangan seperti itu. Jadi usahakan seimbang seperti itu. Nah, untuk kelebihan, teman-teman tidak cukup hanya menyebutkan saya pintar public speaking. Saya pintar sebagai leadership seperti itu. Enggak cukup seperti itu, tapi dengan bukti. Misalnya teman-teman mengutarakan bahwa teman-teman itu mempunyai public speaking yang bagus. Buktinya apa gitu? Buktinya apa? Atau teman-teman jadi leader, mempunyai kemampuan kelebihan leadership. Buktinya apa? Bisa teman-teman dengan cara misalnya saya punya leadership dengan bisa dibuktikan dengan saya selalu menjadi koordinator apa, ketua pelaksana apa, kemudian juga misalnya di public speaking saya pernah mengikuti debat, saya pernah mempresentasikan karya ilmiah saya di mana, seperti itu. Ini kan jadi ada bukti nyata gitu. Tidak melulu teman-teman menyebutkan kelebihan saya hanya itu gitu, nggak ada alasannya seperti itu. Nah, untuk kekurangannya, teman-teman jangan sampai hanya menyebutkan kekurangannya. Saya misalnya kurang disiplin, udah gitu. Tapi teman-teman coba menjelaskan bahwa saya kurang disiplin karena apa, kemudian juga itu seperti apa gitu. Misalnya teman-teman pelupa cara mengantisipasi pelupa saya ini, kekurangan saya ini dengan saya membuat catatan-catatan kecil sehingga saya bisa berusaha untuk mengurangi kekurangan saya seperti itu. Ini hanya contoh kecil seperti itu. Nah, untuk motivasi pribadi ini mempunyai nilai plus dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi usahakan teman-teman bisa menjelaskan kepribadian teman-teman lebih lagi gitu, lebih baik lagi, lebih jelas, dan tentunya dengan jujur juga seperti itu. Lanjut ya. Nah, itu mungkin ya dari wawancara, kurang lebihnya mohon maaf ya, dan juga agak belibet juga mungkinnya kalau misalnya ada yang belum paham, nanti teman-teman ternyata udah lolos nih administratif dan juga siap menghadapi wawancara, boleh teman-teman sharing-sharing secara langsung seperti itu. Dilanjut mungkin ya oleh Kak Kembik, silakan. Ya, terima kasih Tama. Jadi sebenarnya tadi udah disampaikan semua sih sama Kak Iget sama Kak Tama. Palingan ini based on my experience saja ya. Jadi sebenarnya tuh terkait beasiswa Bank Indonesia itu tuh ada secara general ada beberapa tips and trick dapat teman-teman mungkin diikuti atau ya dipelajari lah kayak gitu. Yang pertama yaitu adalah riset dan kekecilan. Ya, yang pertama yaitu riset dan pahami jenis beasiswa yang diincar. Jadi kan di sini udah jelas banget tadi yang disampaikan sama Kak Iget sama Kak Tama bahwa beasiswa ini kan yaitu beasiswa Bank Indonesia. Ya, makanya teman-teman harus mengetahui atau memiliki pengetahuan mengenai kebank sentralan tadi yang udah disampaikan secara jelas dan komprehensif sama Kak Tama. Mulai dari tugasnya apa, kedudukan beasiswa Bank Indonesia itu apa, terus
Gen B itu apa, tujuannya apa, terus fungsi Gen B itu apa, yang mulai tadi dijelasin sama Kak Igit sama Kak Tama, ada mulai dari agen alt change, terus frontliners yaitu sebagai brand ambassador-nya Bank Indonesia, sama yang terakhir yaitu feature leader kayak gitu. Mungkin teman-teman itu bisa dipelajari lagi. Kemudian yang kedua, teman-teman itu harus mengetahui atau mengenal akan dirinya sendiri. Jadi you must to understand lah, atau knowing about yourself. Nah, di sini teman-teman tuh harus karena mulai dari tahap administrasi sampai tahap wawancara, teman-teman tuh bakal ditanyain apa aja sih sejenis analisis SWOT gitu. Jadi strengths-nya, kekuatan dari teman-teman itu apa, weakness dari teman-teman itu apa, terus juga ditanyain juga mungkin potensi yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki, seperti itu. Jadi tadi udah dijelasin juga secara lengkap sama Tama sama Kak Iget, mulai dari wawancara, mulai dari tahap administrasi sampai wawancara bakal ditanyain itu. Sebenarnya, dan di sini juga teman-teman tuh mungkin bisa mulai mempelajari apa sih kelebihan dan potensi itu melalui, sebenarnya nggak gampang sih, dan itu perlu proses untuk getting to know yourself kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman, dan butuh proses. Jadi teman-teman, aku sarankan dari sekarang buat teman-teman mahasiswa baru terutama itu mengenal sih akan dirinya sendiri. Kalau aku dulu, aku tuh bilang minat dan bakatku pertama menulis, kemudian berdiskusi, dan juga penelitian, khususnya penelitian sosial humaniora. Kemudian keterampilan hidupnya, dulu aku bilang bahwa keterampilan aku miliki yaitu manajemen konflik, terus cover both side, terus juga memiliki jiwa toleransi yang tinggi atau altruis, kemudian juga berkomitmen tinggi, berpikiran positif, dan juga open minded serta kreatif. Nah, terus kekuranganku, aku juga dulu tadi benar yang disampaikan Kak Tama, pas wawancara juga aku nyampain kelebihan dan kekurangan itu seimbang, jadi nggak ada yang berlebihan gitu. Dan juga diharapkan teman-teman supaya mengenal dirimu ini, jadi nanti pas ngejawab pas sesi wawancara itu bisa secara honestly, jadi secara jujur gitu, nggak berlebihan. Dan juga soalnya kalau nggak jujur itu bakal kelihatan banget pas tahap wawancara. Dan juga tuh supaya nggak berbelit-belit dan sistematis sih, itu jelas banget kalau teman-teman tahu akan diri sendiri. Dulu aku bilang juga kekurangan diriku itu individualistis sama perfeksionis. Cuma aku bilang tadi yang disampaikan tips and trick dari Kak Tama, jadi tuh walaupun kekurangan aku itu suka perfeksionis dan individualistis, tapi aku masih bisa untuk bekerja sama dengan orang lain, misalnya individualistis. Dulu aku tuh dengan individualistis ini, aku mengusahakan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan diri aku sendiri dulu. Kemudian tapi ketika misal ada pelaksanaan kerja kelompok itu bisa tetap untuk berdiskusi. Jadi kalau aku mengenal teman-teman. Terus yang ketiga itu perbaiki. Ketiga itu sebenarnya ada yang namanya penuhi semua persyaratan dengan baik. Jadi kan tadi syarat administratif itu teman-teman harus mengumpulkan semuanya, jangan sampai ada yang kurang, karena kalau ada yang kurang itu teman-teman takutnya dapat didiskualifikasi. Kemudian yang ketiga itu perbaiki keterampilan menulis dan berbicara. Teman-teman dari sekarang itu bisa banget untuk memperbaiki keterampilan ini. Soalnya tuh menulis itu dipakai banget nanti pas bikin motivation letter sama kurikulum vitae. Nah, aku saranin juga teman-teman yang bikin motivation letter, tadi kan udah disampaikan banget sama Kak Iga tuh, bagus banget terkait apa aja sih yang perlu kamu isi di motivation letter dan CV dan tips and triknya. Dan sekalian dari aku nambahin untuk motivation letter, diusahakan teman-teman ngasih motivasinya jangan yang klise, kayak permasalahan ekonomi. I think everyone, setiap orang tuh pasti punya permasalahan ekonomi. Jadi itu klise banget teman-teman kalau bilang cuma membutuhkan ekonomi, membantu orang tua. Itu bagus motivasinya, cuma itu tuh aku rasa kurang cocok karena teman-teman yang lain itu juga pasti punya alasan yang serupa kayak teman-teman. Nah, saranku teman-teman harus punya ide yang lain. Kalau aku dulu bikin motivation letter dan juga pas wawancara, aku tuh memberitahukan value yang aku miliki. Dulu tuh aku tertarik banget sama isu inklusi sosial. Nah, di situ aku kembangin dari tulisanku karena kenapa dari kecil aku ceritain bahwa dari kecil aku hidup di masyarakat yang penuh dengan toleransi. Keluargaku juga penuh dengan toleransi yang tinggi. Aku jelasin dari situ. Terus misal kayak pendidikan. Pendidikan tuh misal aku bilang karena background ekonomi keluargaku biasa-biasa saja, tapi di keluargaku pendidikan itu dinomor satukan. Jadi apapun akan dikorbankan untuk pendidikan. Nah, itu tuh cerita-cerita yang unik yang mungkin teman-teman bisa gali lagi. Jadi jangan cuma
alasannya karena masalah ekonomi atau pengen membantu orang tua, itu terkesan klise teman-teman. Jadi cari motivation letter dengan menceritakan value dan cerita-cerita unik yang teman-teman miliki. Aku rasa setiap orang pasti punya their uniqueness story kayak gitu. Dan juga kalau aku tuh nyampein kayak dulu aku tertarik banget sama isu inklusi sosial kan, sampai sekarang sih aku tertarik banget inklusi sosial karena aku dilahirkan di masyarakat yang penuh dengan toleransi. Aku kan dari Bangka. Nah, aku bilang bahwa dari kecil aku tuh dari sekolah sampai tetangga-tetanggaku tuh banyak banget yang beragama Buddha, Tionghoa, atau yang berasal dari etnis Tionghoa gitu, Kristen. Nah, setiap kita mengadakan salah satu ritual keagamaan, kita pasti akan berkunjung, misalnya perayaan hari besar Imlek kayak gitu. Nah, aku ceritain isu inklusi sosial dan aku tertarik dengan isu inklusi sosial itu aku jadiin juga sebagai program yang aku usulkan untuk ketika aku berhasil masuk ke dalam komunitas generasi baru Indonesia atau Genbi. Jadi aku bilang dulu program yang aku usulin itu karena aku tertarik dengan isu inklusi sosial, aku pengen ngadain sejenis program-program yang sustainable yang berdasarkan community based development atau menitik beratkan kepada masyarakat, dan juga aku bilang program itu ditujukan untuk kaum-kaum minoritas atau marginal. Example aku dulu bilang kaum difabel, terus masyarakat adat, terus juga aku bilang transpuan. Kenapa? Karena masyarakat minoritas ini mereka sudah mendapatkan terstigma double kayak gitu, udah di stigma tidak memiliki akses penuh terhadap berbagai bidang, mereka juga miskin kayak gitu. Jadi miskinnya tuh miskin struktural gitu yang diciptakan oleh pemerintah secara nggak langsung. Makanya aku bilang aku pengen mengadakan program-program yang bersifatnya sustainable atau jangka panjang. Misalnya aku ngadain analisis potensi dulu. Apa aja sih potensi yang dimiliki oleh kelompok minoritas seperti transpuan. Misal kita contoh transpuan. Transpuan tuh kita tahu mereka pasti banyak keterampilan untuk yang di bidang-bidang yang fashion atau style gitu, misal buat potong rambut yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kan bisa dikembangkan, digali lagi. Dan program itu emang didasarkan sesuai potensi yang dia ada di masyarakat. Dulu aku bilang kayak gitu. Makanya sebenarnya itu tips and trick sih. Teman-teman harus getting know about yourself kayak gitu. Nah, itu juga nanti bakal secara nggak langsung berpengaruh ke bukan berpengaruh sih. Jadi mempermudah teman-teman untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Misal apa aja program yang akan diusulkan kayak gitu. Terus juga tadi ini perbaiki keterampilan menulis dan bicara. Kalau menurutku teman-teman dari sekarang udah mulai bisa belajar kayak gitu. Tadi menulis juga dibilang sama Kak Iget. Jadi menulis CV dan motivation letter diusahakan menggunakan jadi kalau sekarang yang tadi disampaikan Kak Iget, pedoman umum ejaan berbahasa Indonesia. Nah, itu teman-teman harus bisa menggunakan kata-kata itu. Sebenarnya sepele, cuma itu sangat berpengaruh. Misalnya kata-kata bisa. Kita tuh kebiasaan banget misal gunain kata bisa pada tulisan, padahal tuh itu nggak baku. Seharusnya kata dapat. Terus ada lagi kata misal kayak zaman, seharusnya tulisannya pakai Z, ada yang nulis pakai J. Nah, itu tuh harus diperhatikan teman-teman. Soalnya itu juga dapat poin plus sih kalau teman-teman bisa menulis dengan baik dan benar kayak gitu. Terus tips and trick selanjutnya yaitu jangan lupa berdoa. Itu kayak penting banget sih teman-teman. Secara nggak langsung teman-teman berdoa kemudian meminta kepada Tuhan itu ngasih energi positif ke teman-teman. Kayak gimana ya? Kalau aku dulu sih tips and tricknya lucu banget. Setiap aku mau dapat ikutan lomba ataupun ikutan beasiswa kayak gitu-gitu, aku setiap hujan aku pasti berdoa juga. Setiap mau azan aku berdoa. Jadi itu kayak lucu banget. Soalnya tuh aku pernah dengar dari ceramah kalau kamu berdoa ketika hujan dan ketika azan itu lebih didengarkan. Nah, aku tuh jadi ngikutin tuh tips and trick yang kayak gitu. Sebenarnya ini kepercayaan sih, tapi secara nggak langsung itu bakal ngasih energi positif supaya teman-teman bisa berpikiran positif kayak gitu kan, karena berpikiran positif akan menarik hal-hal yang positif kayak gitu. Paling itu aja sih yang bakal aku sampaikan. Nanti secara lebih banyaknya dapat kita diskusikan di sesi tanya jawab kayak gitu. Terima kasih. Kembali lagi ke Kak Irma, silakan. Iya, terima kasih Kak Kembik dan juga Kak Pratama tadi atas pemaparannya terkait wawancara dan juga tips and trick mendapatkan beasiswa BI. Mungkin sekarang untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke tanya jawab aja ya. Mungkin ada teman-teman ada yang mau ditanyakan sama Kak Iget, Kak Tama ataupun Kak Kembik.
Saya persilahkan. Termin 1 dibuka. Silakan teman-teman. Ayo santai aja guys, mau nanya. Maksudnya nggak harus Iya. yang terpatok di dalam PPT kita. Yang penting tentang Genbi masih kita jawab. Di luar itu pun masih kita jawab sih sebenarnya. Iya. Silakan Silakan. teman-teman. Mungkin kalau belum Yang- ada yang nanya, aku sharing. Ya, yang mau bertanya mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya ya. Ya. Putri Afni mau bertanya? Tadi kayaknya Raisa. Ya, silakan. Silakan Put. Oke. Jadi kan kalau di Genbi itu kan emang ada organisasinya ya, maksudnya kayak ada kegiatan yang emang aktif dan kita tuh ikut di situ. Itu setiap anak itu kayak yang tadi ada nyantumin ide atau apa gagasan itu maksudnya kayak sebuah program yang nantinya akan kita jalankan di organisasi kalau misal organisasi Genbi kalau misal keterima. Nah, banyak iya itu. Maksudnya apakah setiap anak yang diterima nanti ide dan gagasan itu akan selalu dijalankan pas nanti kita udah gabung di organisasinya apa enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kegiatan Genbi selain bersosialisasi atau kayak apa memperkenalkan program-program dari Bank Indonesia itu apa aja? Makasih. Itu 2 aja. Terima kasih Putri. Siap. Mungkin bisa Terima dijawab kasih, sama Kak Kak Kendi, Kak Iget. Dan Kak Tama silakan. Iya, Kak Iga dulu. Iya. Iya. Ini Kak Siapa Tama dulu? udah Ya, udah Kak Iget unmute dulu. tuh. Silakan deh Kak duluan Kak Tama. Enggak, Kak Iget dulu, coba Kak Iget dulu. Ada. Aku terakhir deh. Ya udahlah aku dulu ya. Aku izin masuk ya buat jawab. Kak Iget kayaknya lagi Ya udah, Tama, masuk Tama. duluan Ada, aja. Iget ada. Siap, Kak Iget dulu. Kedengeran nggak suaraku? Oh, udah. Ya udah ya. Ya udah stop, Iget. Kedengar. Untuk yang pertanyaan pertama, ya untuk pertanyaan yang pertama kan setiap anak itu kan buat program ya. Ketika nanti masuk ke Genbi, apakah program tersebut akan dipakai atau enggak? Untuk program tersebut akan dipakai atau enggak itu tergantung kesepakatan dari teman-teman Genbi yang lainnya gitu. Jadi nanti kan setiap anak yang bidang media dan lingkungan gitu. Jadi nanti teman-teman juga bidang itu menjadi staf deputi atau jadi kadep gitu. Nah, nanti biasanya ketika awal masuk itu akan diadakan musyawarah dulu di tingkat departemen di tingkat bidang di tingkat departemen yang teman-teman masuk. Semisal kayak aku nih departemen pemberdayaan masyarakat, kerja di tingkat departemen itu kayak ngusulin gitu ide yang mau aku bawa itu apa gitu buat program kerja nanti ke depannya di departemen aku. Semisal kayak aku lebih ke itu mengajar gitu buat anak-anak. Nah, nanti aku sampaikan. Nah, kalau misalnya memang bagus program kerja yang kita usulin dan teman-teman yang lain dalam satu departemen mengapprove, biasanya nanti akan dijadikan usulan gitu untuk program kerja dari departemen itu. Nah, selanjutnya dari departemen itu nanti akan masuk ke bidang pendidikan gitu. Apakah dari program kerja yang departemen pemberdayaan masyarakat yang telah aku usulin itu
mau dipakai atau enggak, itu tergantung kesepakatan dari bidang pendidikan. Nah, nanti pada akhirnya juga akan dibahas di forum yang lebih besar, yaitu di tingkat komisariat yang nantinya itu akan dibahas juga di tingkat Genbi Purwokerto gitu. Jadi itu tuh program kerja kita itu tergantung dari kesepakatan teman-teman yang lain juga. Gitu. Terus untuk yang kedua yang selain sosialisasi dan memperkenalkan tentang Bank Indonesia gitu, program-program Bank Indonesia, apalagi sih kegiatan dari Genbi. Nah, kegiatan Genbi itu kan kegiatannya itu bergerak di bidang kegiatan sosial gitu. Semisal dari aku kan bidang pendidikan gitu, aku biasanya program kerja aku kan mengajar anak-anak OSB gitu, Oma Sinau Bocah kayak gitu. Terus ada lagi di bidang lain, semisal bidang kesehatan itu donor darah, terus bidang lingkungan ada World Clean Up Day apa ya, yang hari sampah sedunia yang itulah. Jadi itu selain dari sosialisasi juga nanti kita itu aktivitas yang emang sesuai dengan bidang yang kita masuk juga gitu. Paling kalau dari aku sih itu sih, mungkin dari Mas Tama atau Mas Kemdi aja yang mau nambahin. Ya, moderator izin ini ya nambahin. Silakan Kak Tama. Ya, makasih ya Putri udah nanya ya. Dan ini pertanyaannya bagus juga ya Kem ya, dan juga Iget. Bahwa sebenarnya gini ya, untuk Genbi ini kayak organisasi biasa sih Put. Jadi istilahnya kita untuk program kerja yang kita akan lakuin itu ya sesuai dengan kesepakatan bareng-bareng gitu. Jadi nanti ada katakanlah ada divisinya gitu loh, ada divisi apa, bidang apa. Nanti ketika kamu misalnya masuk ke bidang pendidikan, misalnya kamu, ini sederhananya bidang, tapi di kita tuh namanya departemen gitu. Tapi ya sama aja kayak bidang itu divisi kayak gitu. Jadi nanti ketika kamu masuk divisi pendidikan misalnya gitu atau bidang pendidikan, kamu tinggal ngusulin aja apa yang kamu usulin pas wawancara, bilangin bahwa aku ngusulin ini gitu. Nanti kesepakatan bareng-bareng apakah nanti akan dijalankan, apakah memungkinkan dijalankan atau tidak seperti itu. Jadi intinya untuk program kerja ini tetap kesepakatan bersama gitu. Cuma ketika wawancara itu dipertanyakan kenapa? Karena Bank Indonesia ini benar-benar ingin melihat nanti itu kita punya peran apa di Genbi gitu loh. Makanya dipertanyakan nanti peran kamu di Genbi itu apa gitu. Inovasi apa, usulan apa, ide apa yang bisa kamu lakukan di Genbi gitu. Jadi kenapa dipertanyakan di wawancara, yaitu untuk menjawab itu. Nah mungkin aku juga nambahin ya sedikit informasi kemarin pembina Genbi ini bahwa evaluasi untuk Genbi sekarang ini memang acaranya banyak, webinarnya banyak. Cuma sebenarnya kita itu bisa lebih kalau misalnya dengan mengadakan webinar yang lebih wah, tapi jumlahnya dikurangi gitu. Jadi daripada banyak tapi kecil-kecil, lebih baik itu lebih yang wah, tapi mungkin sebulan sekali, 12 atau 3 minggu sekali kayak gitu. Itu evaluasi. Kemudian juga ternyata kemarin itu dapat evaluasi juga bahwa kita itu justru lebih banyak ngadain kegiatan-kegiatan yang kurang ada relasinya berhubungan dengan ekonomi atau berhubungan dengan Bank Indonesia. Nah ini menjadi pembahasan yang memang menjadi saran untuk Genbi selanjutnya diusahakan bisa lebih mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung mensosialisasikan program-program dari Bank Indonesia. Ini hanya evaluasi ya dari Bank Indonesia kemarin terkait dengan Genbi. Nah ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman nih, kira-kira inovasi dan juga idenya apa gitu untuk menjawab kekurangan tadi seperti itu. Nah untuk tadi pertanyaan kedua, bisa nggak kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan Genbi, dengan Bank Indonesia atau keekonomian gitu. Yang pertama usahakan ada yang ada kaitannya gitu. Kemudian tapi boleh gitu, nggak kalau misalnya ada kegiatan yang memang kurang ada kaitannya dengan ekonomi atau Bank Indonesia. Misalnya kemarin kita mengadakan webinar berkaitan dengan peningkatan soft skill, misalnya komunikasi, peningkatan soft skill komunikasi apa ya kemarin judulnya?
apa ya judulnya pokoknya tentang peningkatan komunikasi misalnya kayak gitu. Terus juga ada judulnya kemarin prepare yourself after graduation. Itu kan nggak ada hubungannya dengan BI ya, tapi itu berhubungan dengan peningkatan atau upgrading anggota dari Genbi gitu. Nah ini juga bisa sebenarnya gitu. Cuma kemarin diusahakan kita ada hubungannya dengan Bank Indonesia seperti itu. Itu mungkin dari aku, mohon maaf ya kalau misalnya kurang tepat. Nanti mungkin dijelaskan lagi oleh Kak Kembi, silahkan. Jadi gitu Put. Tadi udah disampaikan semua sih sama Kak Iget sama Kak Tama, udah lengkap banget. Jadi benar, nanti program usulan kamu kalau itu ternyata bagus pasti bahkan di approve lagi sama pengurus lainnya. Nah biasanya kalau di kita kan punya empat bidang: pendidikan, ekonomi, lingkungan. Oh ya, halo, sorry, udah. Ya jadi gini, kita kan ada 4 bidang, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, sama bidang kesehatan. Sama ada terakhir bidang media dan eksternal. Cuma bidang media dan eksternal ini bukan bidang inti, dia cuma penunjang dari 4 bidang lainnya. Ibaratnya kalau di kita ada namanya jurnalistik lah kalau di himpunan, kayak gitu tuh. Itu tugas dari bidang media dan eksternal. Sebenarnya kayak gini Put. Jadi tiap bidang itu kan punya tujuannya masing-masing. Ada yang fokus ke bidang pendidikan dan lain-lain. Di dalam bidang itu terdapat 2 departemen. Departemennya ada kalau di pendidikan itu yang pertama ada namanya kajian dan pengembangan sumber daya mahasiswa. Yang kedua itu ada yang namanya departemen pemberdayaan masyarakat. Kalau kajian dan PSDM itu contohnya Katama. Terus bidang pemberdayaan masyarakat, departemen pemberdayaan masyarakat itu ada KIGET. Nah, dari bedanya itu apa? Yang satu, kajian dan PSDM itu fokus untuk pengembangan internal dari Genbi-nya sendiri, soft skill Genbi-nya atau capacity building. Terus yang pemberdayaan masyarakat itu fokusnya ke eksternal, jadi untuk ke masyarakat, tujuannya ke masyarakat. Nah, baliknya ngebedain itu Put. Jadi nanti program yang kamu usulkan itu diusahakan kalau nggak yang fokus ke internal, ke pengurus Genbi-nya sendiri, atau yang kedua fokus ke masyarakat, kayak gitu. Jadi program itu kalau bagus pasti langsung diterima, kayak gitu. Pasti bakal ditindaklanjuti. Kayak aku dulu ngusul untuk yang terkait inklusi sosial, dan akhirnya di pendidikan, mungkin balik lagi ya, mungkin karena aku ada power juga, ya karena aku kemarin ngejabat sebagai deputi. Nah, jadi secara nggak langsung ada power dan bisa agak maksa supaya program yang aku usulin itu untuk ditindaklanjuti. Misalnya contohnya aku kemarin ngusulin terkait webinar terkait isu inklusi sosial. Nah, itu diadain dengan adanya kelas bahasa isyarat. Nah, itu webinarnya diadain sama Tama. Terus akhirnya diadain namanya Proker Genbi Mengajar, itu Kak Iget sebagai PJ-nya. Jadi balik lagi sih kayak gitu. Terus yang kedua tadi terkait bisa nggak ngadain selain di luar sosialisasi terkait Bank Indonesia ataupun ekonomi, itu sangat bisa. Karena tadi balik, fokusnya Genbi itu selain untuk terjun ke masyarakat, tapi kita juga fokus untuk mengembangkan capacity building dari anak-anak penerima beasiswa tersebut, kayak gitu. Itu sih intinya Put. Ya, terima kasih. Oh iya, aku mau nambahin sih sedikit banget. Sebenarnya tadi ada ketinggalan buat tips and trick ketik wawancara. Kalau teman-teman aku kasih, maksudnya kayak teman-teman kalau ternyata lolos administratif dan mau ke wawancara, diusahakan untuk paham juga terkait isu-isu terkini dan berita-berita atau ya isu-isu lah kayak gitu yang lagi in banget. Soalnya dulu pengalaman aku, pas pengalaman pertama kali aku dapat beasiswa Bank Indonesia, itu pas seleksi admin wawancara aku cuma ditanyain terkait ke Bank Sentralan, terkait program yang kamu usulkan dan lain-lain. Pas aku tahun kedua aku dapat, nah itu pertanyaannya udah beda, nggak lagi tentang ke Bank Sentralan, tapi lebih ke apa aja sih yang udah kontribusi kamu terhadap Genbi, terus menurut kamu kekurangannya apa yang harus diusulin, sama yang terakhir ini aku ditanyain tentang COVID-19, dan itu aku disuruh ditanya sih tanggapan. Misal pertama, gimana sih kebijakan Bank Indonesia saat ini dalam penanganan COVID-19. Nah, itu aku ditanyain. Terus jadi secara nggak langsung aku harus tahu sih apa aja program dan kebijakannya. Terus aku jelasin gimana sih menurutku itu udah efektif apa belum. Terus yang kedua aku ditanyain juga, suruh gimana pendapat kamu terkait
kebijakan PSBB dan ataupun lockdown yang bakal dilakukan oleh Indonesia kayak gitu. Dulu aku ditanyain itu juga sama menurut kamu apakah Indonesia bakal resesi atau tidak di COVID-19 kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman tahulah pengetahuan umum tuh harus diasah sih kayak gitu. Itu bakal takutnya ditanyain kayak aku dulu kayak gitu. Sudah, balik lagi ke Kak Irma. Ya, terima kasih kakak-kakak penjelasannya. Ada tanggapan dari Putri? Iya, makasih buat kakek, Kak Iget, sama Kak Tama. Ya, Bismillah ya. Ya nanti kalau misalnya aku minta bantuan apa-apa, nanti saja. Iya. Ya, sukses juga buat teman-teman. Makasih. Ya, Put, semangat. Ya, feel Dari free lah pokoknya, kalian tinggal hubungi salah satu di antara kita bertiga. Sama teman kakak kating di sini juga sih. Nanti kita bantuin buat secara nggak langsung nge-mentorship kalian untuk dapat beasiswa Bank Indonesia. Oke, maju banget lah, Remik. dari teman-teman yang lain apa ada yang mau ditanyakan gitu? Silakan. Dari Fafa mungkin, Karis, monggo bertanyakan. Kalau ada yang bingung-bingung. Enggak dulu, Tam. Enggak dulu, Tam. Tanya di sini aja, Papa. Nggak usah chat Tama terus. Tanya langsung aja di sini. Ayo Pak, biar bareng-bareng. Iya, biar bareng-bareng. Nggak usah nanya ke Tama langsung. Siapa lagi nih? Untuk teman-teman 2020 juga ini sebagai bayangan ya. Jadi bekal. Jadi bekal. Iya. Silakan teman-teman. Hari ini tuh ada Ajeng, Ajeng. Cindy. Iya, Cindy. Ini kayaknya pada masalah sinyal ya, ada beberapa yang left. Iya, Intania, Cindy, siapa lagi? Lilis, Karis, halo. Karis. Kalau nggak ada, aku deh yang nanya, Kak. Tapi Kak Irma nggak bisa daftar sih. Iya, gak apa-apa. Ya lewat ya, udah ketuaan sih. Udah expired. Iya, aduh, udah harus dibuang. Aku mau nanya, benefit dari dari menjadi Genbi itu apa sih gitu, selain dapat itulah yang per bulan gitu kan, benefit lainnya apa, Kak? Kak Kendi mungkin yang udah 2 periode. Ya, nanti ditambahin sama Kak Tama sama Kak Iget. Ini benefit yang aku dapetin sih selain uang ya. Jadi selain uang aku dapat benefit itu pelatihan soft skill sih. Soalnya kamu ngadain program kerja apapun nggak perlu mikirin biaya apapun. Soalnya semua biaya untuk program kerja itu pasti dibiayain KBI mau sebesar apapun. Jadi asalkan program itu emang rasionalisasinya jelas teman-teman. Nah, itu makanya aku belajar banget sih kemarin ya, kemampuan organisasiku secara nggak langsung juga terasah lagi, terus dapat benefitnya pelatihan soft skill kayak public speaking, leadership, apalagi ya pelatihan menulis segala macam lah tuh dapat semua. Terus yang paling penting sih nambah relasi sih, itu jelas banget. Aku kenal sama banyak teman-teman dari fakultas lain sih, bahkan dari univ lain. Nah, Genbi itu soalnya terdiri dari 3 komisariat. Komisariat pertama itu UNSUD, terus komisariat yang kedua itu IAIN, sama komisariat terbaru yang baru gabung sekitar bulan September apa Agustus, itu dari UMP. Jadi secara nggak langsung kamu nambah banyak relasi kayak gitu. Terus mungkin relasi dari luar juga nambah. Kayak kita kan ngadain event-event yang kayak kemarin kayak disebutin Kak Tama, itu ada nama prepare yourself before graduate, after graduate. Nah, itu kita secara nggak langsung dapat itu sih kontak ke Kak Eza sama satunya Kak Suci yang dapat beasiswa S2 di Swedia gitu. Itu sih banyak banget dapat relasi. Sama komunitas lain juga relasinya. Kayak Uma Sinau Bocah kan Kak Iget
program Genbi mengajar di Umas Sineo Bocah. Nah, itu dapat relasi juga ke sana kayak gitu. Sama Berarti- souvenir ya, Tam. Oh, Sama-sama inget souvenir BI itu dapat tuh, kayak tumbler, tas kayak gitu-gitu. Ya, silakan Tama sama Igen nambahin. Berarti nih Kak, nggak usah usdan-usdanan ya. Mau acara apapun, mau bikin proker apapun. Iya kan, pokoknya kamu nggak usah jual sosis dan tahu segala macam. Iya benar. Sok Tam, Gen nambahin dah kalau nambahin. Iya. Sebenarnya sama sih kayak Genbi, terutama itu benar-benar bisa berinovasi loh, bisa membuat konten acara dimanapun gitu loh, tanpa memikirkan biaya. Sebenarnya kemarin juga acara sampai 11 juta kurang lebih itu sebenarnya didanai oleh Bank Indonesia. Itu tinggal kitanya aja niat ngadain acara, kemudian juga apa ya konten-kontennya kayak itu untuk dana itu urusan Bank Indonesia gitu. Kayak gitu sih. Terus juga untuk relasi benar banget, kerasa banget kita jadi nggak cuma tahu teman-teman unsur, dan bahkan mungkin teman-teman unsur yang tahu ini bisa kita ketahui gitu, juga di universitas juga gitu. Terus yang paling ini tuh itu peningkatan skill kita, terus juga ilmu yang kita dapatkan. Kita undang Kak Fitri kemarin, terus juga undang Kak Analisa terkait dengan itu kan bisa kita dapetin loh, apalagi gratis gitu, kadang gratis seperti itu gitu kan. Juga ada seperti juga kadang kita dapat misalnya saldo apa gitu, GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya, atau super lainnya itu pasti dapat gitu. Dan tentunya ya itu yang bulanan itu ya tadi yang udah dijelasin oleh Irma. Itu dari aku kalau lebihnya kayak gitu. Ya, sama buku deh Tam. Buku ada tuh sama materi-materi kebangsaan. Wah, bukunya tebal-tebal. Udah dibuka belum? Tebal-tebal. Dibuka belum? Belum. Ya itu dapat pengetahuan kebangsaan juga, sama Bener. ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal kayak gitu-gitu. Keren pokoknya lah. Iya. Oke. Dari Kak Iget ada yang mau disampaikan? Ya palingan buat benefitnya nggak beda jauh sih dari yang udah disampaikan sama Mas Henry sama Mas Tama gitu. Jadi lebih bisa meningkatkan sosial gitu dari webinar-webinar yang udah diadain gitu. Terus juga nambah relasi dari teman satu unit dari lain, dan juga dari benar tadi yang Mas Henry bilang dari Umas Sineo Bocah Genbi mengajar gitu. Jadi secara nggak langsung emang berrelasi sama Umas Sineo Bocah yang ternyata juga itu sering banyak ngadain kerjasama gitu dengan mahasiswa, anak-anak khusus juga banyak di situ ngadain KKN lah atau ada webinar kayak gitu. Ya itu jadi tahu tentang kayak KRIS gitu, yang tadi itu apaan sih KRIS itu apa kayak gitu. Jadi lebih tahu kebijakan BI terbaru. Paling itu aja sih dari aku mah nambahinnya. Sama aja sebenarnya. Iya, terima kasih Kak Iget. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Atau bisa kita cukupkan saja diskusi pada hari ini? Sharing-sharing pada hari ini. Teman-teman gimana? Cukup? Kakak-kakak? Silakan Oke. teman-teman yang lain. Tuh Pak Kalau cukup tuh katanya. Papa belum nanya nih. Udah Nanti banyak, aja. udah nanya Papa sama Tama. Langsung ya di chat. Langsung. Kalau udah, aku mau simpulin sedikit mengenai sharing-sharing kita pada hari ini tentang beasiswa BI. Jadi untuk beasiswa BI ini nanti akan ada open recruitment penerimaan calon beasiswanya itu pada bulan Februari dan pengumumannya bulan Maret. Betul ya, Kak?
Untuk Iya, betul. kegiatan opreknya sendiri ini full online kan? Maksudnya nggak ada kegiatan offline? Kalau keadaan sudah membaik, mungkin ada offline. Kayaknya tergantung balik lagi ke kondisi dan situasi. Oh iya. Untuk ininya opreknya sendiri ini ada seleksi administratif dan juga seleksi wawancara. Selain dua itu, apabila teman-teman menjadi anggota Genbi juga mendapatkan beberapa benefit ya Kak. Selain itu yang tiap bulan didapatkan, juga banyak pelatihan soft skill yang bisa teman-teman dapetin gitu, kayak public speaking, menulis, relasinya juga gitu. Oke, cukup aja ya Kak untuk hari ini.